Guys, welcome. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Kalau ngomongin startup, biasanya orang selalu berpikir yang namanya ngebakar duit. Makanya banyak yang bertanya-tanya gimana caranya startup kemudian bisa survive selama masa pandemi kemarin. Karena terbukti startup-startup tersebut banyak juga yang kemudian bergelimpangan. Tapi ada beberapa startup yang kemudian tidak hanya bisa survive tapi juga berkembang lebih jauh. Dan hari ini gue akan ngobrol sama Angga, salah satu co-founder dari Kasir, sebuah POS system buat UMKM. Dan kita akan ngobrol lebih detail gimana cerita mereka melewati masa pandemi dan bahkan berkembang lebih jauh. So stick around guys. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Bro, thank you so much for coming. Yay, thank you Mas Ganda. Thank you. Thank you. Gimana selama Ramadan? Alhamdulillah lapar. Alhamdulillah lapar. Ini harus jujur kan? Lu udah mulai ada yang bolong nggak sahurnya? Sahurnya. Sahur alhamdulillah enggak. Aman ya? Aman. Oh, Insyaallah. Gue alhamdulillah improve dalam hal sahur tahun ini. Sebelumnya sering bolong ya? Sebelumnya gue selalu kayak ada on off gitu, kayak kalau kata orang on off lah ya. Jadi kadang sahur kadang enggak, dan alhamdulillah tahun ini gue much better. Kenapa bisa nggak sahur Mas? Satu alasannya, alarm. Lupa ke setting. Karena ada alarmnya nyala terus sekarang. Waktu tahun lalu gue rada lupa. Gue ganti bunyinya. Oh, bunyinya lebih kenceng? Enggak, beda sound, jadi beda vibes gitu pas bangun. Okay. Beda suara nih. Oh, oke. Gitu. Bukan sound yang nafas-nafas Ramadan gitu, bukan gitu? Biasa aja bunyinya. Well, anyway, thank you bro. Thank you, Kita akan ngobrol-ngobrol detail tentang gimana Kasir melewati selama masa pandemi lah ya. Semua orang tuh bukan cuma startup doang lah ya. Semua bisnis itu suffer dalam masa pandemi. Walaupun ada bisnis-bisnis lain juga yang mereka mungkin growing selama masa pandemi, tapi definitely startup pasti akan lumayan lumayan drop lah ya masa pandemi. Apa yang dilakuin Kasir bro waktu masa pandemi? Iya, thank you Mas Ganda. Jadi emang mungkin to clarify ya, 2020 kan pas pandemi, pandemi kan banyak orang di layoff dan lain-lain lah, banyak usaha tutup dan lain-lain. Nah, di situ justru banyak akhirnya yang bikin usaha. Jadi in terms of user growth, Kasir itu kan cocoknya emang usaha mikro dan ke bawah ya, yang baru-baru mulai bisa pakai. Nah, di situ justru banyak yang membuat usaha baru tuh, gitu. Jadi secara user growth sebenarnya berkembang 2020 gitu. Cuman memang waktu itu ya 2018-19 kan lagi startup tuh lagi yang digital ya, lagi ngegas banget kan. Betul. Gitu. Nah, di situ kita banyak bisnis modelnya lah akhirnya. Kita mau bikin ini, mau ada pembiayaan, mau ada barang grosil, mau jualan PPOB gitu. Di luar bisnis model kita yang kita udah jalanin gitu, SaaS company gitu. Nah, di situlah akhirnya kelihatan walaupun usernya growth tadi seperti gue bilang, tapi ternyata financially nggak membaik begitu signifikan. Gitu. Jadi emang justru di 2021-22 itu kita terus aja, maksudnya nggak berkembang, jelek aja terus gitu. Nah, itu yang mulai 2022 ke atas baru 2022 akhir mulai kita benahi dan cukup impact bagus lah sampai di tahun sekarang gitu, 2024. Gitu. Sampai dengan sekarang ya. Alhamdulillahnya ya. Insyaallah, alhamdulillah. Apa yang lo pelajari ketika karena sebagian bisnis kan kadang-kadang masa pandemi itu kayak mengekspos kelemahan mereka gitu kan. Ketika kelemahan mereka terekspos, otomatis mereka kemudian harus berbenah diri nih ya kan. Kalau kita berkaca ke startup gitu, startup itu related banget sama bakar uang gitu. Dan definitely itu nggak suitable ke masa pandemi gitu. Apa yang kemudian lo rubah pendekatannya dari termsnya startup yang bakar uang kemudian melewati pandemi? Itu menarik sih Mas. Emang bahkan sampai sekarang masih ada. Maksudnya startup atau mungkin nggak tahu ya, mungkin dari visinya juga yang nge-push tetap harus seperti itu bermainnya gitu. Kebetulan alhamdulillah gue dapet investor yang sangat support dan dia selalu ngarahin ke
arah yang lebih bener lah gitu. Mungkin Ke jalan yang lebih lurus lah ya. ke jalan yang lebih lurus ya menurut kita ya gitu. Walaupun mungkin ya Jalan bakar-bakar sebelumnya itu berbelok-belok soalnya. iya. Walaupun mungkin bakar-bakar itu ada alasan khusus lah gitu. Iya, iya. Visi-visi jauh lebih ngerti lah dan Oke. teman-teman lebih ini gitu. Nah, di situ memang ada momen yang ngebuat kami itu di kasir di push untuk harus cepat positif gitu. Ya intinya kayak enggak nih kita nggak bisa support lagi gitu. Kita nego-nego akhirnya dikasih ya udah kita support dalam certain waktu setahun waktu itu akhir 2022 lah kita dibilang oke, ini kita kasih waktu setahun deh gitu. Tapi lu setelah itu harus udah sendiri, nggak bisa kita support lagi terus gitu. Nggak bisa bakar uang pakai itu lagi gitu. Nah di momen itu emang kadang-kadang manusia gitu kan ya, kalau di push udah mepet malah Keluar cenderung kreativitasnya. jadi jadi agak pinter gitu. Walaupun belum pinter, jadi sedikit lebih pinter lah. Akhirnya kita kayak kebuka, oke. Nah disitulah banyak step-step yang kita lakuin tuh Mas, yang akhirnya ngebuat membaik gitu. Ya masih naik turun, tapi kalau secara harian kita lihat naik turun banget gitu. Kalau ditarik ke atas lagi secara bulanan, lumayan sih, tapi naik turun gitu. Tapi kalau secara yearly sebenarnya membaik banget semuanya gitu, alhamdulillah. Gitu. Ya itu sih. Strategi apa yang lo lakuin ketika mungkin kalau dilihat sebenarnya masa pandemi itu kan kayak turning point ya? Ya salah satu. Before dan after lah ya. Strategi apa yang lo lakuin before dan after ketika kemudian dikasih ultimatum lah ya sama visi lo untuk ayo dong lo cuma punya waktu setahun lagi nih, kita nggak bisa terus support lo. Yang pertama sih ini sih Mas, jaga ini mental ya sebenarnya. Oke. Mentalnya kita mesti kuat dulu, maksudnya objektifnya mesti sama gitu. Ini kita mau bikin perusahaan ini sehat, whatever it takes gitu. Nah di situlah yang ngebuat kita kita siapin mental, karena budget yang paling gede di perusahaan tech itu ada budget infrastructure di tech server dan lain-lain, marketing dan people gitu. Oke. Gitu. Itu berdasarkan urutan ya? Ya kurang lebih lah gitu. Biasanya suka beda-beda lah gitu. Ada yang people-nya lebih gede budgetnya gitu. Nah di antara tiga itu tapi yang paling berat kan di people ya. Oke. Marketing kita kurangin udah gitu. Tech kita kurangin ya, mungkin akan ada penyesuaian sedikit gitu. Tapi di people nih, nah people nih kan kita hadepin orang ya, bukan mesin, bukan apa gitu. Kalau kita stop, ya banyak berentetan gitu lah, kayak ke keluarganya dan lain-lain gitu. Tapi tadi kita mesti kuatin mental karena ada objektif yang kita mau kejar nih. Waktu itu ya pilihannya mau tetap seperti ini, ujung-ujungnya mati lebih cepat gitu, atau kita kurangin beban di kapalnya ini, potensi dropnya bisa jadi drop gitu, bisa jadi nggak ada yang megangin sebelah sini, nggak ada yang iniin gitu, tapi bisa jadi drop, tapi kita udah jalan lebih jauh, dimana jalan lebih jauh itu punya potensi ke tujuan kita lebih dekat lah gitu. Nah itu sih yang pertama mental sih Mas gitu. Habis itu kita breakdown biasanya gitu, revenue dan cost gitu, mulai dari revenue gitu ya, kita lihat bisnis model mana yang paling works di kasir gitu. Oke, kita lihat gitu, waktu itu ada mungkin 10-13 bisnis model lah yang kita jalanin. Kita lihat mana top 3-5 yang paling oke secara revenue. Habis itu kita compare sama cost, mana yang ROI-nya paling bagus gitu. Tahap satunya itu dulu sih gitu. Makanya that's why tadi beberapa bisnis model yang kelihatannya works, tapi pas kita hitung ROI-nya nggak make sense, itu kita stop gitu. Gitu. Itu kan seperti kayak sortir sebenarnya ya, mungkin kalau gua boleh mengilustrasikan gitu, kayak sortir mana yang kurang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang esensial gitu kan. Exactly, benar. Kalau bisnis startup, apalagi di bidang teknologi gitu, lu menemukan ada banyak hal yang mungkin bagian yang nggak perlu, mungkin kurang perlu,
atau sama sekali nggak perlu gitu, tapi ada di situ gitu. Bener. Itu persis sih Mas. Cuman Persis kayak kondisinya gue kayak nggak tahu, mungkin cuman biar apa gitu, biar biar asik ya, cool gitu. Iya ya, ada beberapa sih yang pertama tadi lah dari intinya dari semua itu kita set prioritizing Prioritizing lah ya. prioritizing revenue dan cost gitu. Dua-duanya di set prioritize gitu. Nah, dari revenue kita lihat kan tadi yang paling bagus secara maksudnya paling efisien dan ngasilin yang mana gitu. Jadi kita breakdown, kita stop yang lain, itu ya impact sampai ke cost-cost yang lain tuh, sampai ke people tadi tuh. Jadi kita stop, langsung turunkan revenue-nya gitu. Nah, including tadi sih Mas di cost itu kita cara nge-breakdown-nya. Kalau tadi udah revenue udah, waktu terus habis itu kita masuk ke cost tuh. Cost kita nge-breakdown-nya dari yang pertama dari yang paling perlu apa enggak lah gitu. Nah itu kita lihat di kemarin tuh diurutin sih dari yang paling gede gitu. Paling gede apa kita urutin sampai bawah yang paling kecil. Nah itu kita lihat bareng-bareng tuh dari yang paling gede ini gitu, misalnya cost apalah server gitu misalnya. Itu kita bikin 3 pertanyaan. Ini bisa di replace apa enggak gitu yang pertama. Bisa dihilangin apa enggak gitu. Kalau nggak bisa di replace apa enggak gitu. Ada pengganti yang lain atau enggak gitu. Atau kalau nggak bisa ya bisa di stop dulu nggak, atau alternatifnya apa gitu. Jadi tadi either dihilangin sama sekali atau di replace atau dikurangin gitu. Atau dikurangin. Dikurangin caranya gimana ya udah kita nggak bisa pakai yang sebanyak itu dulu. Betul. Gitu. Oh nanti akan ada impact ke service lain yang akan susah nih gitu. Oke. Nah dari cost sih kita itu sih Mas. Gitu. Tapi pertanyaannya cara lo mensortir dengan mempertanyakan 3 hal tadi kan. Yeah. When it comes to technology mungkin atau infrastructure mungkin masuk akal gitu. Tapi when it comes to people gimana bro caranya? Karena kan pasti ada emosional di situ, atau tadi bilang ada keluarga yang di belakang mereka, itu kan bringing more emotional part yang bikin jadi keputusan jadi lebih sulit tuh. Betul. Paling sulit emang di situ tuh. Emang paling sulit di people gitu. Cuman kita samain persepsi sih Mas di company. Kita kasih tahu ke transparansi untuk kondisi kayak gini ke tim. Kita kasih tahu objektifnya adalah seperti ini. Kasir harus sehat, kalau enggak mati semua. That's why supaya kita bisa bertahan akan ada cost-cost yang dikurangin gitu, termasuk tech, termasuk people gitu. Kita akan jadi teman-teman tuh alhamdulillah waktu itu udah siap gitu. Jadi mereka mungkin dari jauh-jauh hari udah mulai cari kerja. Alhamdulillah sih setahu gue sekarang semuanya udah dapat kerjaan tempat lagi kerja lah. Bahkan ada yang lebih baik. Tapi lu personally bilang ke mereka bahwa we can no longer together gitu. Iya akan dikasih tahu. Lu personally waktu itu ngomong. Maksudnya ada town hall kita kasih tahu. Ini objektif kita begini, ini nggak mencapai gitu. Jadi kemungkinan besar akan ada pengurangan di sini gitu, di people gitu. Dan ya waktu itu memang belum tahu siapa ya orang-orangnya gitu. Tapi semuanya jadi prepare kan gitu. Oke, jadi siap gitu. Dan itu alhamdulillah yang ngebuat malah ya tim insya Allah ya jadi lebih open, lebih inilah, lebih nggak yang tiba-tiba mendadak stop lu hari ini nggak bisa kerja gitu. Ada tiba-tiba bangun pagi udah nggak bisa buka email dan lain-lain gitu. Itu yang gue lakukan di masanya Kasir ya, waktu kondisi seperti itu, waktu di bawah kepemimpinan gue gitu. Wow, itu mungkin part of yang lu bilang tadi, ketika melewati masa pandemi lebih banyak mentalnya yang mesti kuat-kuatin. Urusan tech tadi pun di mental juga Mas, karena isu di teknologi itu kan tadi ya server. Pindahan server itu mungkin salah satu hal paling berat yang harus dilakukan tim tech, karena mereka istilah kasar ya, bisa sampai gak tidur sampai 3 bulan 6 bulan lah. Karena pindahan server, apalagi Kasir udah cukup banyak ya usernya. Itu pindahan tuh 3 sampai 6 bulan cukup berat lah gitu. Mereka pindahan, setelah pindahan tuh ada impact lagi tuh. Gitu. Kita kan pindah ke server yang lebih murah gitu kan. Biasanya apalah lebih istilah affordable lah ya.
Lebih dalam masa affordable. pandemi gitu. Sampai sekarang sih alhamdulillah sekarang Oke. masih lebih affordable gitu. Akhirnya kita pakai lokal lah gitu Oke. yang ini. Oke. Nah itu ada istilah detek, ada konfigurasinya beda ini gitu. Jadi user kena impact, marah-marah juga gitu. Jadi dari dalam marah-marah, user marah-marah gitu. Investor juga kejar-kejar. Nah itu mental di situ sih gitu. Karena tim tech tuh jadi lumayan effort lah gitu. Gue juga sampai ikut ke tempat servernya, gue ngelihat mereka waktu eh, Proses proses pemindahan tadi pemindahannya ya. itu kayak apa, jam 1 malam, jam 3, wah itu effortnya emang butuh mental di semua lini sih gitu. Yang Wow. tim revenue harus ngejar revenue-nya, tim cost harus ini, tim people harus ngurangin orang Tapi gitu. lu secara pribadi nih bro, Mm, lu kan basically jadi center of attention dan point of shoot dari semua lini. iya, benar. Dari customer yang kemudian merasakan experience mereka Iya, menggunakan aplikasi lo jadi tidak senyaman dulu. betul. Dari sisi investor juga mereka kemudian Mm. bertanya-tanya gimana progresnya. Dari tim juga yang harus berjibaku memindahkan server dari luar ke dalam. Jangankan pindah server, mungkin pindah kosan aja mungkin ribet kan. Apalagi pindah server Pindah gitu server, kan. iya. Lu sekarang berapa total user? Users aktif mungkin 30-40 ribu lah. 40.000. Ya, Which is lu mindahin data 40.000 dari server A ke server B definitely is a Iya, painstaking process. banget mas. Lu Emang. secara personal gimana cara lu ngelewatinnya bro? Personal ya, personal pertama, ya pasti beban lah di awal-awal ya. Maksudnya gue dari dulu belum ada pengalaman jadi CEO gitu, perusahaan gitu. Ini ya baru pertama kali ngelit satu perusahaan yang udah jalan dan tiba-tiba pandemi harus dirapihin lagi gitu kan. Karena dulu gue baru jadi CEO tuh di Oktober lah 2022 Mas. Oke. Gitu. Dimana kondisinya lagi kurang baik-baik aja. Investment nggak jadi, tiba-tiba kondisi harus begini gitu, harus nyesuaiin gitu. Yang dilakukan sih sebenarnya balik lagi, at least kita punya line kita yang solid lah gitu. Si level yang kasir alhamdulillah solid gitu ya. Ada ya sama CTO-nya, founder gue tuh Novan, sama Mas Novan tuh kita dulu bukan temen tapi kita temenannya karena bikin kasir. Jadi cuman ketemu 3 kali. Oke. Wow, menarik. Bismillah nih kayaknya jalan deh sama lu gitu. Jalan. Terus CEO gue yang pegang finance dan di bisnis itu dia teman gue dari kuliah gitu. Jadi kuliah bareng gitu, emang teman dekat. Jadi kita sama-sama strong lah gitu dan punya objektif yang sebenarnya ini kan kita pengen sehatin perusahaan ini objektifnya, whatever it takes gitu. Ya udah di situ gitu. Dan lebih banyak ini sih Mas ngelakuin. Yang gue lakukan waktu itu salah satunya yang cukup lucu ini, gue uninstall IG gitu. Oh, uninstall IG? Iya, karena distraction kan, lu ngelihat wah orang-orang, wah kok ini maju perusahaannya, wah ini gini gitu. Jadi stressful, akhirnya gue uninstall supaya fokus gitu. Nah itu lumayan tuh ngurangin beban mental health gue kalau kata anak-anak Gen Z ya. Ngurangin beban mental health-nya, jadi terus lebih tenang, terus banyakin ini sih. Pagi itu gue banyakin waktu sendiri gitu, nenangin diri gitu sih. Lumayan itulah ya tadi karena harus turun cost-nya, harus di breakdown. Sekarang tuh sampai 1 juta perak aja kita ini apa kepake nggak gitu. Ini buat Zoom dipakai nggak, ada alternatif lain nggak? Ada, pakai Google Meet aja, ya udah dihapus Zoom-nya gitu. Wow. Segitunya sekarang gitu. Wow. Tapi ya karena kita belum profit gede gitu ya. Kalau profit kita udah triliunan mungkin nggak mikirin gitu, beda stage-nya gitu. Tapi kata orang pandemi itu jadi sejenis poin di mana kemudian semua orang berpikir ulang tentang how business running. Yes. Semua orang harus balik ke fundamental. Benar. Kalau dulu namanya startup kan nggak ngomongin fundamental dong, ngomonginnya ya berapa nih jadinya secara secara valuasinya. Tapi kalau setelah pandemi semua orang ngomongin fundamental, lu margin berapa, cost lu berapa, berapa yang bisa lu dapetin dari angka sekian. It's very very fundamental. Tapi mungkin di fundamental tadi sebenarnya the essence of business kali bro ya. Kayak lo bilangin tadi bahwa 1 juta aja sekarang kita liatin, which is that's the very real business gitu. That's very real business. Jadi yang gue pribadi pelajarin dari ngobrol sama Angga adalah
kadang-kadang ketika ekonomi lagi boom, ketika orang ngomongnya uang lagi mudah gitu, kemudian orang berpikir bahwa oh, we can do something better dengan A, B, C, D, dengan menambahkan fungsi-fungsi yang mungkin tidak sepenuhnya perlu, tidak sepenuhnya memang dibutuhkan, tapi it's a nice to have. Tapi somehow along the way itu kemudian membuat sebuah bisnis menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Which is ketika pada satu titik momen di mana kita dibutuhkan untuk apa istilahnya, lebih mampu untuk menghasilkan sesuatu lewat bisnis tadi, otomatis kita back to basic, kembali ke very very basic. Bro Angga, thank you so much. Thank you, udah ngobrol-ngobrolnya. Thank you banyak. Next time kita ngobrol lagi definitely, karena ada banyak hal yang kayak lo ketemu sama teman lo, co-founder yang ternyata baru ketemu 3 kali langsung jadi co-founder lo. Itu jadi menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Guys, thank you so much teman-teman yang sudah nonton. Please like, subscribe, dan hidupin loncengnya biar bisa dapat notifikasi ketika kita upload video baru. Thank you guys. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana.